Boleh. Baik, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati Ustadzah Tim 9, kemudian anak-anakku semua kelas 9 angkatan 10 yang saya sayang dan saya banggakan, serta anakku yang sudah hadir di sini, anak-anak dari 96, Mas Rafa dan juga Mbak Afina, yang pagi hari ini semuanya insya Allah kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut bersyukur karena kita masih diberikan Allah nikmat yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah nikmat sehat, kemudian nikmat tempat. Sehingga dengan kesehatan kita bisa bergabung di sini, dan dengan nikmat tempat kita mencoba bergabung di sini untuk kita sharing, kemudian kita mencari informasi, kita bertukar pengalaman, dan lain-lain. Dan insya Allah kalau semuanya kita perhatikan, kalau kita dengarkan, insya Allah ada sesuatu yang baru yang bisa kita dapatkan. Itu ya anak-anak semua. Jadi selalu kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah, sehingga ketika kita tadi misalkan kita mau flashback ketika kita bangun tidur, apa sih yang patut kita syukuri pagi hari ini? Sejak kita bangun tidur itu banyak sekali yang patut kita syukuri. Dari kita bangun dalam kondisi sehat, kemudian ada banyak sekali pokoknya yang kita syukuri. Jadi marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selalu menantikan syafaat Nabi Muhammad di yaumul akhir nanti. Amin. Baik, Ustadz Ustadzah, kemudian anak-anakku semua, kemudian ada di sini Mbak Afi dan juga Mas Safa. Untuk acara hari ini, pagi hari ini adalah kita punya kelas inspirasi. Jadi kita misalkan setiap Sabtu kita ada tes, kemudian kadang kita selingi dengan kelas inspirasi. Jadi tidak melulu di setiap hari Sabtu kita tes terus. Jadi ada waktunya kita tes, ada waktunya kita sedikit kalem atau sedikit memelankan langkah kita untuk mengechat informasi ataupun mungkin menambah informasi, kemudian menambah motivasi juga dalam kita semuanya, dalam diri kita semuanya. Kemudian anak-anakku semua pada kesempatan pagi hari ini Tim 9 mendatangkan alumni dari angkatan 6. Jadi anak-anakku semua perwakilan angkatan 6. Sebenarnya kita coba menembusi banyak alumni. Sebenarnya alumni itu banyak tersebar di mana-mana gitu. Tapi juga ada yang sibuk, kemudian ada yang nanti aja usahaku, yang nanti aja gitu. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini 2 alumni dari angkatan 6 itu bersedia mensedekahkan waktu, kemudian meluangkan waktu untuk sharing dengan adik-adiknya. Sama-sama dari dulu mereka di 96 juga, kelas 96 juga bisa tahu di SMP, kemudian mereka sudah lulus dan mereka sudah memasuki bangku kuliah gitu. Karena jaraknya jauh, angkatan 6 dan angkatan 10. Jadi kalian mungkin ketika di SMP belum pernah berinteraksi, tapi mungkin ada yang kenal, mungkin loh lewat media sosial mungkin gitu. Jadi rentang jarak antara 96 dan 910 itu cukup jauh, 4 tahun gitu. Jadi misalkan Mas Rafa sama Mbak Afi lulus, kalian juga belum masuk juga ke SMP, mungkin kalian masih SD, masih kecil gitu. Kecuali ketika kalian misalkan Mas Rafa dan Mbak Afi kelas 9, kalian kelas 7, mungkin sempat tahu dan sempat berinteraksi. Kalau ini sama sekali tidak ada gitu. Dan dari jarak yang jauh itu, yang 96 sudah kuliah, kemudian kalian baru kelas 9 gitu. Nanti Ustadzah akan coba memandu untuk pelaksanaan kelas inspirasi pada pagi hari ini, dan nanti mungkin anak-anak semua boleh menyampaikan pertanyaan. Jadi nanti di sini kita akan bincang-bincangnya mengalir saja, dan nanti kalau misalkan ada yang kalian tanyakan terkait dengan pengalaman mereka di SMA, kemudian bagaimana masa-masa kuliah, karena mereka sudah melewati masa-masa SMP sudah, SMA sudah, dan sekarang mereka sudah menginjak, menurut Ustadzah sudah menginjak masa dewasa karena sudah masuk di dunia perkuliahan. Kalau sudah memasuki usia 19-20 itu problematikanya sudah berubah gitu. Kalau masih SMP, SMA itu mungkin problemnya ya pergaulan remaja. Kalau mereka sudah memasuki fase yang mana sudah menginjak dewasa gitu.
Gitu ya, itu untuk prolog dari Ustazah. Untuk perkenalan mungkin langsung saja, langsung Mas Rafa atau Mbak Afi dulu untuk menyampaikannya. Luar biasa ini sudah bergabung. Selamat datang Mas Rafa, Mbak Afi. Ini sudah geser ya, karena sudah pakai HP. Bisa dinyalakan kameranya? Udah nyala belum? Hai, Rafa, Afi, dinyalakan dong kameranya. Dari situ bisa lihat. Oke. Hei, kamu Halo. jalan toh? Hai. Mbak Afi di rumah posisinya. Iya, di rumah. Mas Rafa di jalan toh? Kok di mobil gitu? Iya, lagi OTW ke Jogja. Oh gitu. Nggak mengganggu kan Mas Rafa? Enggak, oke. Baik, baik anak-anakku semua, sudah hadir di tengah-tengah kita dua alumni yang alhamdulillah keduanya itu kuliahnya di UGM, sama-sama di UGM, tapi beda jurusan gitu. Dan ini posisi Mas Rafa baru OTW ke Jogja, kemudian Mbak Afi masih online untuk kuliahnya masih daring ya. Jadi itu perkenalan sudah memperkenalkan di awal saja. Mereka sama-sama alumnus dari SMPTK, kemudian sama-sama melanjutkan di SMA 1. Banyak cerita dulu ya, ketika kalian memasuki SMA itu banyak cerita, tapi secara tidak langsung tidak terasa itu sudah kalian lewati gitu, sehingga kalian sekarang sudah masuk yang namanya dunia perkuliahan dan satu alma mater lagi gitu kan, walaupun beda jurusan. Oke, langsung kenalan dulu aja deh, sebelum nanti kita berlanjut ke bincang-bincangnya. Mbak Afi dulu atau Mas Rafa dulu? Rafa dulu aja. Oke, baik, Mas Rafa dulu. Template perkenalannya apa aja nih, Mas? Ya udah nama gitu, terus bebas terus tinggalnya di mana, mungkin statusnya apa gitu, atau mungkin kuliahnya di mana. Oke, silakan. Halo teman-teman, aku Muhammad Rafa Sayuka, bisa dipanggil Rafa aja. Terus sekarang kuliahnya tuh lagi di Universitas Gadjah Mada, prodi kedokteran. Oke, cukup. Baik, terima kasih Mas Rafa. Lanjut Mbak Afina. Halo semua, aku Afina. Aku juga di UGM, cuma aku fakultasnya psikologi. Aku juga dari angkatan 96. Halo. Halo, oke baik, terima kasih. Iya, mereka dulu angkatan 6 di SMPTK, tapi beda kelas, Mas Rafa 9A, kemudian Mbak Afi 9B. Waktu itu baru 2 kelas, belum ada 9C seperti saat ini. Dan Mbak Afi dulu juga ngambil psikolog itu sesuai dengan passion dia, karena dia dulu kuliahnya SMA-nya ngambil IPA, kemudian dia linjur gitu ya. Dulu pernah cerita seperti itu ya. Akhirnya dia keterima di psikolog juga. Calon psikolog ini. Iya, baik. Oke. Amin. Iya, baik. Untuk perkenalannya cukup, kita langsung ke bincang-bincang saja. Yang pertama mungkin pertanyaan dari Ustazah mungkin bisa dijawab nanti gantian. Mungkin Mas Rafa dulu, baru nanti disambung oleh Mbak Afi. Pertanyaan yang pertama adalah, pengalaman apa sih yang kalian paling berkesan ketika di SMP? Gitu. Jadi selama 3 tahun kalian di SMP itu, yang masih kalian ingat sampai sekarang tuh apa? Karena dulu kan kalian belum selama 3 tahun itu kan kita ketemu terus tiap hari, kemudian belum pandemi belum ada, jadi rasanya tuh bebas, tidak seperti sekarang karena dekatan aku tidak seperti kalian dulu gitu. Cek. Halo? Iya, halo. Iya. Halo. Iya. Sorry, putus Iya. ya? Halo Mas Rafa. Tadi sudah sampai, sudah jelas belum pertanyaan Ustazah yang pertama? Pengalaman waktu SMP kan ya, Us? Iya, oke, silakan. Kalau aku sih di SMP itu yang paling berkesan mungkin waktu ikut lomba-lomba psikologi itu kali ya, Us. Waktu itu kan sebenarnya sama Afi juga tuh, itu kan kelas 9. Jadi mungkin justru udah menjelang lulus nih, itu malah kayak baru banyak momen-momen berkesan. Karena terutama buat aku tuh waktu ikut-ikut bikin film itu sih, karena kan sampai ke provinsi, sampai ke nasional, dan ya seru aja lah waktu itu prosesnya gitu. Oke, Mbak Afi? Sama
sih kalau yang berkesan tuh ikut lomba-lomba waktu dulu. Terus habis itu dulu juga pernah ada kayak lomba buat mading kayak gitu-gitu. Yang bikin berkesan itu sih kayak jadi kayak sedikit sharp escape gitu loh dari kesibukan belajar dulu. Jadi asik aja gitu. Sama mungkin kalau buat kesehariannya gitu, aku seneng kalau misal hafalan pagi itu loh, kan hafalan pagi itu. Nah, kadang-kadang tuh kalau habis hafalan pagi itu tuh udah selesai, itu tuh pada ngobrol-ngobrol, cerita-cerita sama ustazah juga. Jadi seru. Selfie juga ya. Iya gitu. Jadi seru ya, itu ya seru ya. Kemudian ketika kalian di kelas 9 dulu kan sudah kalau tahun ini kan tidak ada yang namanya ujian nasional. Kalau dulu kan kalian ada yang namanya ujian nasional. Kemudian waktu itu yang kalian lakukan seperti apa di kelas 9? Apakah memang perjuangannya itu kalian lakukan di kelas 9 atau kelas 7 dan 8 kalian sudah mulai ambis atau baru kelas 9 aja kalian mulai ambis? Mas Rafa dulu. Kalau aku sebenarnya dibilang ambis tuh mungkin nggak terlalu ambis ya, cuman emang kelas 9 tuh belajarnya lumayan lebih difokusin lah ketimbang kelas 7 dan 8 gitu. Terus kalau UN sendiri sebenarnya dibawa santai aja sih, maksudnya nggak yang sepanang-sepanang banget untuk menghadapi UN gitu loh. Apalagi waktu itu kan kita sambil rolling class tuh waktu masih offline itu, dan ya dibawa seru-seru aja gitu. Next, Mbak Afi coba mungkin. Iya, sama sih, aku juga dulu nggak ambis-ambis banget. Waktu mulai belajarnya lebih intens tuh ya pas kelas 9 itu juga. Tapi juga pas kelas 9 belajar itu juga aku jujur aja nggak yang seambis itu juga. Terus kayak ya udah ngalir aja gitu belajarnya. Karena kan udah di program semua kan sama PK. Maksudnya dulu ada harus ada misal sarapan pagi gitu, terus habis itu ada rolling class dan sebagainya tuh ya tak ikutin aja gitu, terus belajar sesuai sama arahan dari ustazah kayak gitu. Oke, baik. Next, pertanyaan selanjutnya. Suka dukanya Mas Tafa sama Mbak Afi ketika dulu mencari SMA? Atau mungkin mulus-mulus saja gitu? Oke, aku jawab ya. Dulu tuh waktu nyari SMA kan tahun angkatan kami kan masih ini ya, zonasinya tuh masih zona 1 sekian persen, zona 2 sekian persen, zona luar sekian persen. Nah itu tuh dulu yang bikin deg-degan itu ketika kalau kita masuk zona 2 sih, karena zona 2 itu kuotanya sangat tentatif gitu. Jadi kalau misalkan zona 1 kuotanya bisa memenuhi zona 1 dan 2, zona 2 ini nggak akan kebagian kuota gitu. Nah kebetulan waktu itu kan aku daftarnya di SMA 1 dan nilai UN-ku itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh. Nah itu menjelang akhir-akhir itu ya deg-degan aja karena mulai kegusur dari yang posisi awal gitu. Terakhir posisi berapa? Wah nggak ingat, pokoknya udah halaman kesekian gitu, sudah halaman terakhir. sudah bawah-bawah gitu ya, sudah deg-degan hampir gitu ya. Kalau Mbak Afi gimana dulu? Kamu dulu sempat penuh drama kan waktu nyari SMA karena dia rumahnya itu di dekat SMA 4, jalan kaki pun nyampe ya. Dan dia zonanya bisa zona satunya SMA 4, dan dia waktu itu dramanya adalah dia punya circle di SMP. Yang mana circle-nya itu semua kumpul di SMA 4 gitu. Tapi dia mentang sendiri ke SMA 1. Mungkin bisa disampaikan di sini. Mungkin itu adalah pilihan terbaik ternyata ya, Kak ya. Dulu kamu nangis-nangis, tapi ternyata sekarang 3 tahun sudah kamu baru tahu bahwa ternyata memang itu pilihan tepat gitu loh. Oke, betul. Silakan. Pas awalnya itu sebenarnya sebelumnya itu kepengenku tuh di SMA 3 gitu, tapi karena sebenarnya dulu simpel sih kenapa pengen SMA 3, karena pas denger dari kakak kelas itu katanya SMA 3 tuh jauh lebih santai daripada SMA 1 gitu. Ketika denger itu aku kayak pengen aja gitu ya SMA 3, kayaknya SMA 1 sepaneng banget deh. Terus habis itu ternyata pas tahu zonasi, ternyata zonasinya tuh masuk ke zona 2 di SMA 3, terus nggak mungkin kan buat daftar ke sana gitu. Akhirnya ya udah aku nyerah tuh buat SMA 3, terus aku milih SMA 1. Nah awalnya pas daftar SMA 1 tuh aku nggak kepikiran tentang yang circle itu sih, kayak maksudnya ya udah gitu karena disuruh kamu di SMA 1, akhirnya aku nurut aja gitu di SMA
gitu. Tapi pas tahu ternyata teman-temanku semua berakhirnya di SMA 4 itu sedih banget sih, karena di SMA 1 aku juga nggak ada teman gitu. Maksudnya nggak ada teman yang deket banget, dan yang cewek juga kan sedikit ya usia masa SMA 1 gitu. Jadi ya cuma berapa ya, 5 apa ya, itu sedikit banget gitu loh. Jadi takut gitu, takut maksudnya nanti gimana kalau aku SMA harus mulai satu pertemanan yang baru gitu loh. Terus kan bayanganku tuh dulu karena aku dari swasta kan, terus ke negeri takut banget dapet ya teman yang nggak cocok lah dan lain sebagainya gitu. Tapi akhirnya aku sadar sih, di situ aku belajar kalau ternyata apa ya, Allah itu tuh tahu gitu loh. Allah tuh ngasih sesuatu yang emang terbaik gitu loh bagi kita. Kita nggak tahu yang terbaik itu tuh sebenarnya itu di mana. Nah, tapi akhirnya alhamdulillah di SMA 1 asik 3 tahun. Ketemu teman yang asik juga, ketemu organisasi yang bisa ngebantu aku gitu untuk berkembang. Kayak gitu sih. Oke, bagus. Oke. Dan informasi juga bahwa Mas Rafa sama Mbak Afi itu SD-nya ASD semua ya? Nah, ini juga banyak nih angkatan 10 yang dari ASB nih. Jadi mereka dulu berdua ASB, kemudian PK, SMA 1, UGM loh, sama nih. Secara ini sama juga, kebetulan atau bagaimana ini? Baik, kalau dulu Mas Rafa ketika SMA, satu SMA 1 gitu ya, nggak nyabang kemana-mana gitu ya Mas Rafa ya? Dulu tuh dari awal kan pengennya SMA 1, terus kayak masuk SMP itu sempat pengen ke SMA 4 karena mengira saingan SNMPTN itu bakal sulit kan untuk di SMA 1, yang mana memang iya, tapi pada akhirnya nggak tahu kenapa daftarnya di SMA 1 juga setelah lulus SMP gitu. Berarti memang benar Mas Rafa kemarin cuma nggak nyabang SMA 1 tok gitu? Iya, cuman waktu itu pilihan duanya sempat ngambil SMA 4. Kalau Mbak Afi, SMA 1 sama? Pilihan duanya nekat SMA 3 sih, tapi udah tahu nggak bakal. Itu ya. Oke, next. Oke, sekarang yang ketika kalian di SMA, mungkin tadi Mbak Afi mengatakan bahwa dulu Mbak Rafa juga pernah cerita sama Uslati terkait dengan eskul yang dipilih. Jadi nanti mungkin adik-adik angkatan 10 ini kan sebentar lagi juga SMA gitu. Dan kemarin sudah memberikan semacam polling untuk adik-adik kalian ini gitu. Kalian mau SMA mana? Ada yang juga 1, ada yang 3, ada yang 4 gitu. Dan mungkin nanti ketika mereka masuk SMA juga ada semacam kebimbangan ketika masuk ekskul. Dan tadi Afi mengatakan bahwa ekskul dia itu bisa menambah pengalaman dia, kemudian membentuk karakternya. Mbak Afi juga, mungkin Mas Rafa juga sama. Dulu Mas Rafa kayaknya juga cerita ke Ustadzah kalau dia juga termasuk anggota member dari satunya OSIS itu apa Mas? Satunya apa? Satunya OSIS itu apa? Oh, MPK. MPK, ya. MPK. Itulah gitu. Nah itu mungkin nanti bisa, karena terus terang mungkin ketika nanti adik-adik kalian ini sebentar lagi SMA, mereka juga akan dihadapkan pada dilematis ketika memilih ekskul yang sesuai dengan passion mereka gitu. Mungkin ada sedikit gambaran mungkin terkait dengan ekskul di SMA yang bisa menambah pengalamannya. Mas Rafa dulu. Kalau ekskul sih, aku dulu ikutnya kan perkusi sama fotografi gitu ya, Us. Itu sebenarnya ekskul yang nggak terlalu serius sih, Us. Maksudnya ya kita seneng-seneng aja. Kadang ditawarin job ya diambil untuk perform, ataupun misalkan fotografi untuk dokumentasi gitu-gitu ya. Itu ya kayak untuk seru-seruan aja sih. Kalau yang untuk organisasi sendiri yang MPK itu mungkin bedanya sama OSIS itu lebih ke, kalau di SMA tuh gini, Us. OSIS itu sebagai pelaksananya biasanya, kalau MPK itu sebagai badan pengawasnya gitu. Walaupun ketika menjalankan proker nanti kita tetap jadi satu, tetap bareng gitu. Tapi biasanya untuk kayak pencetusan ide-ide atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu nanti yang menjalankan OSIS. Nanti kita dari badan pengawas yang MPK itu tuh ya cuman mengawasi, mengevaluasi gitu biasanya. Oke. Aktifnya di kelas berapa? Kelas 10, 11 gitu?
Di kelas 10 itu aku aktif di Espresso yang di perkusi. Kalau yang di kelas 11 itu aku aktifnya di MMPK sama di RAW yang fotografi. Oke. Sekarang Mbak Afi coba untuk pengalamannya. Kalau aku sih nggak ikut yang MBK sama OSIS ya, karena dulu jujur aja pas awal-awal buat pendaftaran itu aku udah cukup sibuk sama PMR, jadi itu udah capek banget, kayak aku merasa udah lelah gitu loh. Terus misalnya mau ikut lagi udah nggak bisa nih, nggak kuat gitu kayaknya. Iya, Udah aktivis akhirnya PMR dia. iya, akhirnya di PMR aja. Kalau di PMR sendiri tuh aku senangnya kalau di SMA 1 tuh nggak cuma itu ya, maksudnya nggak cuma istilahnya ngasih es teh, ngasih teh hangat, terus habis itu ngasih soto gitu, enggak. Itu beneran serius, kalau di SMA 1 tuh beneran nolong gitu. Jadi um, dulu tuh serunya sempat pernah jaga kayak Pradana tuh kayak kemah dan tuh hektik banget. Di situ bener-bener kerasa sih gimana, maksudnya kayak skillnya buat nolong itu kayak merasa meningkat gitu loh. Terus sama di BMR tuh ada proker juga. Nah, prokernya itu yang di waktu kerja di proker itu yang bikin aku tambah berkembang gitu menurutku. Kayak contohnya di BMR tuh ada namanya latihan gabungan SMA Surakarta. Nah, itu aku dapat banyak relasi dari PMR yang di Solo itu. Terus habis itu kita kerja bareng-bareng buat bikin suatu latihan gabungan, dan itu acara yang cukup besar juga. Terus kayak contohnya Kreaporia tuh lomba PMR tingkatnya udah provinsi, terus kemarin terakhir nasional cuma online, itu juga PMR SMA 1 yang ngadain gitu. Terus habis itu kalau yang proker kecil-kecil tuh kayak diklat, terus habis itu CBC atau karakter building gitu sih. Waktu aku ngerasa banyak berkembangnya itu waktu dapat proker itu. Mungkin sedikit tips buat adik-adik gitu, bisa kalau mau milih ekskul gitu. Mungkin kalian nggak bakal sadar waktu itu gitu, kalau misal pengalaman yang kalian dapetin di ekskul itu bisa membantu gitu loh buat nanti kuliah, terutama kalau aku sekarang lagi yang ngerasainnya itu nyari volunteer. Aku kan kalau volunteeran gitu, terus habis itu buat join ke organisasi yang lebih lanjut waktu kuliah itu butuh CV ya. Nah, CV-nya tuh lebih berwarna gitu kalau kita pernah join ekskul yang ada prokernya kayak gitu, yang serius gitu, maksudnya. Lebih bisa ngisi CV-nya itu ya, Mbak? Iya, betul. Misal kalau kayak Rafa mungkin kalau kayak Rafa yang dia ikutnya RAW sama perkusi yang mungkin nggak ada prokernya, makanya bisa ditambah sama MMPK atau OSIS gitu supaya ada lebih banyak pengalaman gitu buat berorganisasi. Berarti penting ya nanti ketika adik-adik kelas 9 ini ketika masuk bangku SMA, penting sekali membangun korelasi dan mencari pengalaman sebanyak mungkin gitu. Betul, penting. Oke, sekarang sudah mau tanya nih, sudah dengar bahwa benar nggak sih anak-anak SMPK mungkin yang di SMA negeri itu mereka jiwa petarungnya ada, cuman ketika berbicara itu untuk urusan verbal itu kurang gitu. Benar nggak sih seperti itu di lapangan sana ketika kalian SMA dulu? Tapi secara ketika mereka bersaing, mereka berlomba itu keren gitu. Cuman kalau ngomong diem gitu. Benar nggak waktu dulu kalian? Atau ternyata kalian membuktikan bahwa itu enggak gitu? Mas Rafa? Kalau sepenglihatanku sih ya, kalau untuk di SMA 1 sendiri, dari angkatanku dulu mungkin itu tuh memang nggak ada yang apa ya, mungkin nggak ada yang sevokal itu sih, cuman memang ya benar untuk kegiatan-kegiatan, beberapa kegiatan ataupun kayak lomba-lomba kita tetap ikut dan tetap kita sikat, cuman untuk masalah keaktifan dalam berbicara sepenglihatanku memang nggak terlalu sevokal mungkin dari sekolah SMP lain sih untuk di SMA 1 sendiri. Oke, Mbak Afi mungkin punya pengalaman seperti itu? Sama kok, menurutku juga sama kayak gitu. Oke, bagus. Oke, baik. Selanjutnya ini, ketika kalian sudah aktif di organisasi atau di ekskul gitu, kemudian persiapan kalian bangku kuliah itu, maksudnya sudah bisa menemukan nanti aku kuliahnya di mana, kemudian jurusan yang aku ingini apa gitu, itu muncul sejak kelas berapa, kemudian persiapannya sejauh mana?
Mas Rafa? Kalau aku sendiri sebenarnya untuk pengen masuk ke FK UGM itu udah dari lama banget sih, bahkan untuk masuk ke SMP aja tuh aku udah membawa cita-cita itu sebenarnya. Cuman untuk strateginya dalam masuk ke UGM-nya merealisasikan cita-cita itu tuh, dulu waktu awal masuk ke SMA tuh aku sempat berpegangnya cuma sama SNM. Seperti yang tadi aku bilang, aku milih SMA 1 karena ya itu kuota SNM-nya mungkin lebih besar dan memang sebenarnya persaingannya lebih sulit. Cuman ketika aku di kelas 11 ngelihat nilai-nilaiku kok kayaknya rodok meragukan gitu kan. Terus delalai waktu awal kelas 12 itu aku dapat info tentang IUP. Ya udah terus tak tekuni di jalur itu dan akhirnya alhamdulillah berhasil masuk di jalur IUP gitu. Iya. Iya, jadi informasi semua ya anak-anakku semua, Mas Rafa itu untuk FK-nya di UGM itu jalur IUP yang internasional gitu. Kemudian Mbak Afi psikolog, calon psikolog. Apakah keinginan jadi psikolog itu sudah sama kayak Mas Rafa sejak SMP sudah mulai muncul ya? Karena dulu kamu juga di SMP pun juga aktif juga sih, Afi sama Rafa. Rafa kan dulu juga IPM ya? Ketua apa bukan? Oh, wakil ketua. Dulu Mas Rafa itu IPM juga loh guys. Jadi keren juga organisasi mereka ketika di SMP. Mbak Afi pun juga sama, ya nggak? Lupa udah ya? Aku ke IPM. Oh iya. Dulu masuk terus aku keluar gitu. Ada satu gitu, dan dua ya? alasan. Tapi Rafa dulu motor penggerak IPM juga sih waktu itu ya. Bahkan kita masih punya grupnya juga. Dia. Terus ini apa namanya? Sudah mau tanya sampai lupa. Mungkin Suji mau tanya dulu. Atau mungkin teman-teman adik-adik kelas 9 angkatan 10 mungkin ada yang mau ditanyakan gitu tentang apa saja yang mereka alami atau pengalaman yang mereka rasakan ketika di SMP maupun di SMA. Kemudian ini sudah masuk ke bangku kuliah nih, sudah officially sudah jadi mahasiswa ya, Mas Rafa? Baru selesai ospek sih, mungkin bisa dibilang ya sudah menjadi mahasiswa. Oke. Mbak Afi sudah mulai kuliah gitu kah? Besok Senin aku mulainya. Sudah apa namanya? Sudah persiapannya bagaimana, maksudnya persiapan untuk masuk bangku kuliah itu sejauh mana? Maksudnya kalian sudah masuk di dalamnya, sudah diterima gitu. Kemudian kalian otomatis kan punya lingkungan baru, punya teman baru kan gitu. Terus apa sih yang kalian lakukan biasanya? Kan mungkin kan karena tingkatnya sudah universitas ya, mungkin kan temannya juga se-Indonesia juga gitu. Kalau kemarin kan di SMP circle-nya lebih kecil, kemudian SMA tambah besar. Nah, dulu kalian waktu SMP pun hanya 2 kelas gitu. Kemudian di SMA jadi beberapa kelas, kemudian sekarang universitas mungkin lebih lingkupnya juga lebih nasional, lebih banyak background heterogennya lebih banyak juga gitu. Mungkin bisa sedikit berbagi pengalaman di sini untuk pertama kali masuk kuliah, apa sih yang dirasakan? Mas Rafa dulu. Kalau aku sih alhamdulillah untuk lingkungan secara sosialnya sangat mendukung sih, soalnya kalau di prodi kedokteran itu kan ternyata grupnya biasanya kan setelah masuk udah dibuatin grup lain tuh sama cuttingnya gitu kan. Nah, tapi dari temanku itu ada yang berinisiasi untuk bikin grup sendiri gitu yang tanpa cutting, dan di grup itu tuh mungkin hampir setiap hari lah, 2 hari sekali tuh kita jam malam call atau ya ngobrol-ngobrol biasa gitu aja sih. Kalau untuk ospeknya sendiri ya begitulah, tugas-tugasnya lumayan, cuman ya pada akhirnya juga selesai juga, walaupun sempat panik juga, hektik juga ketika ngerjain. Tapi memang harus ada target, harus selesai. Harus. Iya, harus ada deadline-nya. Kamu sendiri yang buat deadline-nya? Kamu sendiri yang memaksa? Oh enggak, maksudnya dari pengumpulan tugasnya itu ada deadline-nya. Oh gitu. Tapi kamu semua selesai, Thomas? Selesai, alhamdulillah. Iya, oke. Mbak Afi coba. Sekarang Mbak Afi. Sama sih, kurang lebih sama gitu. Di psikologi juga ada kayak bikin grup gitu di luar cutting, terus habis itu kayak suka ngobrol-ngobrol. Tapi sampai sekarang pun aku juga masih takut sih, maksudnya takut dalam artian itu yaitu maksudnya maintain
gimana caranya maintain circle yang ya ada di sekitar orang-orang yang positif gitu, karena aku juga melihat banyak background gitu dari teman-teman aku kayak gitu. Tapi udah ada sih yang dekat-dekat Gitu. kayak Tapi gitu. sudah berani komen di Dari grup atau macam-macam cukup ada silent yang reader aja? oh komen. Oh, oke. Ya, itu Bagus. komen gitu, ngobrol juga Iya. gitu. Ya, untuk Cuma kalau buat yang untuk mungkin yang buat untuk dekatnya itu loh, maksudnya yang buat jadi teman dekat. Nah, itu di situ baru kita harus mungkin ada melihat-lihat gitu maksudnya. Karena pengen kan itu juga tetap pengen punya circle yang suportif kan buat kita nanti masuk betul. kuliah. Iya, betul. Ini calon psikolog juga sih soalnya. Amin. Nanti itu sih paling kalau buat persiapan kuliahnya baru itu sih kayak nanya gitu ke cutting nanti tuh kayak gimana buat kuliahnya. Terus habis itu buku-buku apa aja sih yang harus dipersiapin buat semester 1 kayak gitu. Cari PDF-nya gitu deh, Us. Oke, selanjutnya nih pertanyaan saya nih. Coba ini menurut point of view dari Mas Rafa sama Mbak Afi gitu. Apa sih menurut kalian pentingnya membangun korelasi gitu? Jadi ya itu tadi, ketika teman semakin banyak, kemudian tetap harus selektif ketika memilih teman gitu. Kemudian cari yang support, bukan yang toxic gitu kan. Mungkin bisa disampaikan di sini pentingnya membangun korelasi yang membangun gitu. Maksudnya yang mensupport kalian atau kalian dapat benefit di dalam circle atau di dalam korelasi tersebut gitu. Silakan Mas Rafa. Menurutku kalau masalah relasi ataupun koneksi itu emang krusial sih, Us. Nanti di SMA apalagi di kuliah, untuk bahkan menurutku tuh untuk membuat teman tuh sebenarnya 1-2 aja cukup gitu. Maksudnya untuk circle yang kecil aja cukup, tapi untuk koneksi dan relasi itu kita harus membangun yang luas-luasnya gitu loh. Dan kalau menurutku intinya jangan bikin masalah aja sih, Us, sama orang, atau mungkin setidaknya jaga-jaga gitu ketika berinteraksi sama orang. Kalaupun kita misalkan kalaupun misalkan ternyata pada akhirnya ada nih tipe orang yang kita nggak suka, ya udah keep aja. Maksudnya tidak usah memposisikan diri sebagai pihak oposisi dari yang nggak disuka ini. Maksudnya kalau kalian nggak suka dengan orang ini, ya udah cari aja lingkungan yang kalian suka, gitu. Bergaulah di situ, tapi tetap bikin koneksi yang sehat sama orang ini. Banyak-banyaknya. Oke, keren. Oke, bagus. Afi coba. Sama sih, sama banget gitu. Kalau misalnya ada orang yang nggak suka itu ya udah gitu. Maksudnya udahlah, nggak usah ikut-ikutan gitu. Mendingan menjauh, tapi tetap kita di depannya itu tetap tetap coba buat nggak nunjukin gitu loh. Jadi kayak tetap kayak gitu sih, karena bener, maksudnya kalau udah ada masalah sama orang tuh udah nggak enak banget deh pasti. Dan menurutku circle tuh penting banget sih. Ketika dulu waktu SMP, nggak apa ya, kita sedikit gitu. Iya, boleh. Oke, dulu tuh waktu dulu SMP tuh, ini nggak ada yang bocor kan ya, nggak apa-apa ya. Dulu tuh dulu tuh aku tuh sempat merasa jatuh ke dalam circle yang salah gitu loh. Bukan yang berempat itu, lebih luas lagi daripada itu. Bukan, gitu. Bukan usia yang lebih luas daripada itu. Nah, bukan yang berempat itu. Nah, itu aku cukup ngerasa jatuh ke circle yang salah gitu, karena dulu kan aku sempet aktif lomba-lomba bareng-bareng sama Rafa, terus habis itu sama yang lain, dan itu cukup sibuk gitu loh. Nah, tapi selama di lomba itu tuh mereka nggak suportif gitu loh sama apa yang tak lakuin gitu loh. Kayak dulu itu sempat kayak mereka merasa kalau misalnya aku terlalu fokus sama lombanya dan lain sebagainya gitu, bukan justru malah ngasih support ke aku. Padahal aku juga udah cukup berusaha ngebagi waktu gitu. Maksudnya kan tetap bisa chat sama mereka, tetap bisa ngobrol apa yang harus dipermasalahkan gitu kan. Nah, itu menurutku pentingnya sih. Jadi pentingnya tuh ketika kita ada kegiatan lain gitu, misalnya kayak kalau sekarang yang lagi aku jalanin volunteer atau lomba waktu SMA atau kegiatan proker waktu SMA. Nah, itu tuh
mereka tuh bisa jadi support sistemnya kita loh gitu loh waktu nyiapin itu kayak gitu. Terus Betul, juga betul. terus juga mungkin menurutku bisa juga ngebentuk apa ya pribadi kita gitu loh. Contohnya misal kalau kita punya circle yang mereka tuh suka belajar gitu contohnya, atau nggak ada deadliners, terus habis itu kadang suka ngajakin ngobrol-ngobrol tentang pelajaran. Nah itu kan ngebangun apa ya, ngebangun Habit yang bagus. Habit yang bagus, betul banget kayak gitu. Jadi penting banget circle yang tepat. Iya, betul. Dan itu saya sebenarnya sangat setuju tadi dengan apa yang kalian sampaikan. Jadi pentingnya membangun circle, kemudian circle itu tidak usah terlalu banyak, karena kita ketika semakin dewasa itu teman itu sudah tidak usah terlalu banyak, asal kita punya korelasi dan koneksi yang bagus gitu. Jadi banyak informasi yang kita dapatkan seperti itu. Jadi ketika kita nyaman dengan 2 orang, 3 orang gitu, ya sudah gitu. Tapi ketika kita cari informasi, kita butuh koneksi yang banyak. Seperti itu ya Mas Rafa dan Mbak Afi ya. Oke, next selanjutnya adalah kalian berdua ini dulu waktu di SMP termasuk yang berdua ini termasuk yang diandelin gitu. Kenapa? Karena mereka secara verbal komunikasinya cukup bagus gitu. Sehingga jadi ketika kita mau ngajak bertukar pikiran, kemudian kita ajak dialog, diskusi, mereka bisa diandalkan gitu. Mungkin kalian berdua punya habituasi baik nggak sih di dalam ketika kalian di SMA atau mungkin sehingga kalian kuliah itu ada habituasi baik nggak sih yang kalian sering lakukan gitu? Mas Rafa mungkin belajar mungkin sampai malam atau mungkin apa gitu membaca atau bagaimana? Ya, ada pertanyaan masuk. Mas Rafa, halo. Ada bentar, aku belum nemu yang dimaksud nih. Mungkin Afi dulu bisa jawab. Mungkin Mbak Afi. Kalau habit ini terkait sama apa dulu nih? Maksudnya belajar aja sih. Jadi ketika kalian bisa memasuki kuliah seperti yang kalian inginkan gitu, mungkin ada perjuangan yang tidak mudah yang kalian lakukan gitu, mungkin loh ya. Atau apa? Kan nggak mungkin didapat secara instan kan? Betul. Dulu mungkin kalau dari belajar itu aku jujur aja nggak itu ya, maksudnya nggak menargetkan secara jam gitu, misal harus 4 jam, harus 5 jam buat belajar, itu nggak sih. Aku dulu nargetinnya itu dari target per subbab, karena dulu aku linjur jadi aku harus belajar dari awal. Nah misal contohnya dalam seminggu ini aku harus selesai misal 3 bab atau 4 bab bersama latihan soalnya kayak gitu, dan aku nggak menargetkan secara khusus sehari itu harus berapa jam. Tapi dulu sempat dulu aku kayak ngewaktuin biar aku tahu juga sehari itu aku bisa berapa jam, dan itu pun aku maksimal cuma kayak 4 jam, itu udah maksimal banget. Dulu biasanya paling sering biasanya cuma 2,5 jam atau hampir 3 jam kayak gitu. Tapi 2,5 jam itu belajar sama latihan gitu ya Kak? Iya, belajar sama latihan udah termasuk itu. Udah capek kan, maksudnya kita kita masih les, kita masih sekolah, terus ngerjain tugas. Nah itu belajar buat khusus UTBK-nya aja udah 2,5 jam, itu udah capek gitu loh kalau dibarengin sama yang lain. Kalau menurutku sih gitu. Iya, terus habis itu ini sih mungkin sedikit tips dari aku, ini di aku work banget, itu adalah ikhlas. Dulu aku the power ikhlas. Of ikhlas. Beneran ikhlas itu. Ikhlas kayak gimana? Ikhlas gimana Kak? Ikhlas menjalani hidup ini atau ikhlas apa gitu? Ikhlas dalam belajar itu menurutku penting. Ikhlas dalam belajar. Oh ya. Iya. Ada di sana nih, ikhlas dalam belajar. Tapi beneran itu menurutku cukup penting gitu. Waktu aku dulu SMP dulu kan juga aku waktu N itu nilaiku nggak begitu bagus kan, dan aku kayak muhasabah diri gitu, sebenarnya tuh kesalahanku tuh apa sih dulu waktu SMP gitu. Terus aku nemuin satu kesalahan itu gitu. Kesalahan itu adalah aku dulu kurang ikhlas gitu. Aku cuma pengen aku cuma ngikutin aja gitu, maksudnya karena dari SMP-nya udah ada misal sarapan pagi, terus ada rolling, terus ada tambahan, ya aku cuma ngikutin aja gitu. Capek, terus dulu kerjanya ngeluh terus gitu, kayak ngeluh ya gitu. Baik. Bagus. Terus juga kayak cuma buat semata-mata buat nilai doang gitu loh. Yang penting nilai TO ku bagus, yang penting trainingku bagus. Iya, rutinitas gitu. Jadi kayak ya udah gitu, maksudnya nggak dipikirin. Tapi kalau yang SMA-nya aku lebih ikhlas dalam artian ya udah aku melakukan yang terbaik ini. Misal ada satu
mapel yang aku nggak suka gitu ya, Us. Nah, itu ya udah dipelajarin aja gitu. Siapa tahu tinggal berdoa aja ke Allah kayak ya Allah, semoga mungkin ini mapelnya ini aku nggak suka gitu, tapi dengan mempelajari ini aku bakalan dapat sesuatu gitu di kemudian betul. hari. Cocok, sepakat. Ya udah doa aja kayak gitu. Terus abis itu ikhlas itu maksudku juga dalam itu ya, misal kita kan udah nargetin nih, misal aku pengennya UGM psikologi gitu, tapi udah ikhlas aja kayak karena aku juga udah cukup punya banyak pengalaman di waktu SD, SMP, SMA gitu. Kalau semisal mungkin yang kita harapin itu tuh nggak sesuai sama yang akhirnya kejadian gitu, tapi itu ternyata turns out adalah sesuatu yang terbaik gitu buat kita. Kan kita nggak tahu kan apa yang terbaik buat kita, jadi udah ikhlas aja dimanapun nanti Allah nempatin. Kalau kita udah ngelakuin yang terbaik itu menurutku bakalan hasilnya tuh bakalan bagus gitu nantinya. Gitu. Iya, bagus. Baik, sebelum Mas Rafa mungkin bisa ada sedikit menambahkan apa yang disampaikan Mbak Afi tadi. Jadi ketika kita belajar ikhlas, misalkan adik kelas 9 ini, mereka kan sudah tidak ada UN ya. Jadi kadang motivasinya itu kurang gitu. Akan tetapi ketika mungkin apa yang disampaikan tips dari Mbak Afi tadi, bagaimana kita ikhlas menerima pelajaran walaupun sudah tidak ada ujian nasional, tidak ada apapun untuk mengukur kelulusan, tapi ketika belajar ikhlas pasti nanti ada manfaatnya gitu ya Mbak Afi ya. Ya, setuju, cocok. Oke, Mas Rafa mungkin. Aku mau reverse to Afi tadi lagi sih, kalau di PK itu kan memang kita sebenarnya kebanyakan udah ditentuin gitu kan jalannya. Nah, mungkin kalau buat teman-teman nih, ketika nanti masuk ke SMA ataupun pada akhirnya memutuskan untuk melanjutkan ke kuliah nih, bikin dulu rencana apa yang jadi target kalian. Kalian mau mencapai target kalian itu strateginya seperti apa, jalurnya seperti apa. Soalnya kayak aku dulu tadi yang tak ceritain itu, ketika aku mau ke SNM ternyata nggak bisa, aku cari strategi lain. Aku pengen ke IUP, ya udah fokus di IUP. Strateginya seperti apa, kalian sendiri yang bisa tentuin. Mau belajarnya kayak gimana, mau latihannya kayak gimana, itu kalian yang bisa menyesuaikan dengan diri kalian. Ya, yang penting tahu dulu tujuannya dan strateginya yang mau diambil kayak gimana. Gitu sih. Berarti dulu waktu SMA kalian memang sudah menentukan tujuannya ya, maksudnya jauh-jauh hari. Jadi sehingga tapi juga ada waktu buat main sama teman, ada kan? Maksudnya sempat juga misalkan hangout sama teman gitu ya. Oke, jadi kalian bisa manajemen waktu dengan baik. Baik, Mas Rafa sama Mbak Afi, ini ada chat masuk, pertanyaan dari Ade. Mau nanya, culture shock di SMA bagaimana? Culture shock-nya mungkin dari anak swasta SMP PK yang lebih moderate mungkin, tiba-tiba di SMA negeri gitu. Mungkin bisa di pertama kali masuk SMA negeri, itu culture shock-nya seperti apa? Awal kalian masuk di SMA. Mas Rafa dulu? Aku izin jawab ya. Ya. Sebenarnya aku mendapatkan wanti-wanti ini 2 kali, ketika masuk kuliah dan ketika masuk SMA. Intinya adalah hati-hati di sini, kalian akan lebih dilepas daripada tahap sebelumnya. Jadi ketika aku masuk SMA nih, guru-gurunya itu akan lebih nggak peduli sama kalian, nggak seperti kalian di SMP PK. Begitupun apalagi ketika kuliah, dosen-dosennya juga nggak akan sepeduli guru-guru kita di SMA. Jadi ya mungkin balik lagi ke tadi sih, culture shock-nya adalah kita sendiri yang nentuin jalan kita gitu. Di SMA juga kita sendiri yang nentuin nilai kita, mau bagus ya kita sendiri yang nentuin, kita yang merhatiin pelajaran, kita yang ngumpulin tugas. Kalau misalkan kalian maunya seneng-seneng aja, ya nggak masalah. Tapi konsekuensinya berarti kalian sendiri yang tanggung. Gitu. Betul. Sepakat. Jadi inget-inget ya. Jadi terserah. Semuanya itu ada di tangan kita masing-masing ya Mas Rafa. Mau apa terserah. Mau senang-senang, ya konsekuensinya diterima sendiri. Mau berjuang atau pokoknya kamu sendiri yang menentukan gitu. Kalian sendiri yang menentukan. Mbak Afi mungkin. Iya, sama sih yang menurutku culture shock yang paling gede itu ya dari guru sama kayak staff gitu loh. Kayak setiap kita misal pelajaran gitu, nggak semua guru tuh
pandai buat menerangkan. Itu sih yang paling menurutku gitu, rada gitu, gemes gitu kan. Terus juga kadang juga ada kayak gimana ya, kalau di PK tuh dulu kan biasanya guru tuh udah sering misal materi udah selesai gitu, terus habis itu masih banyak latihan soal, dan juga soal-soal yang dikeluarkan tuh juga relevan gitu, maksudnya sama latihan yang kita jalanin gitu kan, latihan yang kita kerjain gitu. Nah tapi kalau di SMA itu itu kadang-kadang tuh latihannya itu kayak gimana, tapi soalnya kayak gimana gitu. Sering banget yang kayak gitu. Terutama kalau matematika itu deh, banget kayak soal yang dikasih itu jauh lebih susah gitu kadang-kadang daripada latihan yang kita atau materi yang kita dapat kayak gitu. Terus juga itu sih mungkin nggak bakal seperhatian kayak ustadz-ustazah yang ada di sini gitu. Masalah tugas contohnya kayak nggak bakal dikejar-kejar, terus kalau nggak ngerjain ya udah gitu, terserah kayak gitu. Kita yang harus konfirmasi sendiri, misal kita punya misal trouble waktu ngerjain tugas atau ngerjain tes, itu kita yang harus konfirmasi sendiri, kita yang harus ngejar-ngejar gurunya sendiri kayak gitu. Jadi ya, terus ke bagian staff juga kayak gitu sih, kayak kemarin misal ngurus ijazah, atau misal kalau kita ngurus prokor apa-apa itu kita yang ngejar-ngejar gitu loh, kayak mereka merasa nggak ada urusan gitu. Jadi itu sih yang menurutku yang paling shock gitu. Yang tapi akhirnya membentuk karakter kamu juga kan? Iya, betul. Kan? Iya. Terus tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Mas Rafa, mungkin Mbak Afi nanti bisa menyambung juga terkait dengan ketika kita berinteraksi itu jangan membuat masalah gitu. Jadi kita cari relasi, koneksi sebanyak-banyaknya, kemudian hindari membuat masalah gitu. Kalau misalkan kita tidak cocok, berseberangan, ya udah kita menarik diri gitu. Ya nggak seperti itu. Jadi kita menarik diri, kemudian kita yang sesuai interest kita aja sih. Maksudnya ketika dengan pertemanan, ya udah nggak usah cari masalah. Kemudian kalau memang tidak cocok, ya sudah kita jalan sendiri-sendiri aja. Oke, ada yang tanya juga nih. Sebentar ya, saya buka dulu. Gini pertanyaannya, mau nanya, sertifikat lomba itu beneran bisa membantu peluang diterima di SMA yang diinginkan nggak? Gitu. Kemudian nanya juga tips jurusan IPA IPS gimana? Terus kalau sampai linjur kendalanya apa gitu? Yang pertama dulu, Mas Rafa sama Mbak Afi. Yang pertama dulu, nanti biar fokus ke pertanyaan selanjutnya, karena pertanyaan selanjutnya itu ternyata pertanyaan yang lebih satu step ke depan gitu. Silakan yang untuk sertifikat dulu kali. Soalnya gini Mbak Afi dan Mas Rafa, untuk Juknis PPDB itu setiap tahun kan berubah dari provinsi gitu. Kalau zaman dulu kalian seperti apa mungkin bisa digambarkan di sini gitu. Kalau besok Juknisnya seperti apa juga sudah kurang tahu karena setiap tahun berubah. Tapi mungkin bisa diceritakan di sini dulu ketika kalian mencari SMA itu apakah murni dengan nilai ujian nasional atau mungkin ada semacam sertifikat. Silakan Mas Rafa dulu. Kalau yang pertanyaan itu, aku kebetulan murni sertifikat karena waktu itu aku sempat mau masukin sertifikat, tapi ternyata nggak memenuhi syarat gitu sertifikatnya. Nah, untuk tadi teman-teman yang tanya apakah sertifikat itu berguna untuk masuk ke SMA, sebenarnya bisa berguna, tapi tergantung sertifikat kalian tuh apa dulu. Karena untuk menyertakan sertifikat itu persyaratannya cukup banyak sebenarnya. Kayak mulai dari tingkat tingkat perlombaannya, mulai dari tingkat juaranya, ataupun bahkan dari penyelenggaranya. Kayak dulu ketika aku dan Afi kan menang untuk lomba nasional terus, tapi karena penyelenggaranya adalah Muhammadiyah dan bukan pemerintah, jadi sertifikat itu nggak bisa dipakai, walaupun sudah legalisir, tapi ternyata nggak bisa dipakai. Iya, oke. Mungkin nanti ada cerita sendiri. Sama sih kayak gitu, karena lomba yang kita ikutin juga sama kan Cuma kemarin tuh terakhir itu kalau nggak salah aku dapat kabar ya dari Ikhwan kalau nggak salah, atau pokoknya yang satu kontingen bahasanya pokoknya satu lomba yang ikut lomba sama kita itu ternyata sertifikatnya pas tahunnya dia bisa digunain. Jadi mungkin kalian bisa itu ngecek lagi gitu di PPDB tahun ini sertifikat apa aja nanti yang bisa digunain, terus bisa dicermatin syaratnya gitu, karena beda-beda. Iya, betul.
Iya, betul. Jadi tadi sudah sampaikan di awal sebelum saya tanya tadi bahwa Juknis PPDB itu selalu berubah di provinsi. Jadi waktu angkatan kalian ketika sudah ada Yuna 1, Yuna 2, kemudian sertifikat yang kepakai itu hanya yang tanda tangan dari dinas. Walaupun lomba-lomba yang lain tidak ada yang diterima gitu. Tapi bertahun-tahun, maksud saya adalah 2 tahun terakhir ini setiap lomba sudah bisa diterima, jadi tidak harus dari dinas gitu. Jadi ada yang namanya berjenjang dan tidak berjenjang. Kalau dulu kalian belum ada, 4 tahun yang lalu belum ada, 4 tahun yang lalu belum ada seperti itu. Pokoknya nilai UN dan sertifikat gitu. Kalau yang 2 tahun ini sudah mulai yang namanya berjenjang dan tidak berjenjang. Yang berjenjang itu adalah yang dari resmi dari dinas, kemudian yang tidak berjenjang yang seperti tadi kalian sampaikan tadi ketika kalian menang lomba nasional itu gitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih, tadi masih ada gini, tips memilih jurusan IPA atau IPS gimana? Terus kalau misal sampai linjur, kendalanya apa? Dulu Mbak Afi pernah curhat sama Ustazah ya, kendala ketika linjur, ya nggak? Dulu waktu kamu main terakhir ke SMP, terus kamu mau linjur, cerita sama Ustazah, perjuangan apa yang kamu lakukan? Karena aku mau linjur, gitu. Itu mungkin bisa disampaikan di sini. Mas Rafa kalau dulu dari SMP dia sudah mau FK gitu, jadi sudah ancang-ancang ambil IPA, otomatis harus IPA gitu ya, iya nggak? Gimana Mas Rafa dulu? Iya sih, itu benar. Dan sebenarnya kalau ada teman-teman yang bertanya tentang gimana cara menentukan mau IPA atau IPS, itu kuncinya ya kalian mau kuliahnya masuk jurusan apa atau fakultas apa, karena pengaruhnya sebenarnya yang krusial cuma di situ untuk kita masuk IPA apakah IPS. Karena dulu kan kalau yang zaman dulu itu kan IPA bisa masuk jurusan IPA dan IPS, kalau IPS bisa masuk jurusannya hanya IPS. Nah sekarang sebenarnya itu dua-duanya bisa linjur, walaupun memang lebih banyak yang linjur dari IPA ke IPS daripada yang dari IPS ke IPA. Tapi daripada linjur seperti cerita Afi tadi kan, dia cukup kesulitan untuk membagi waktu juga kan, belajarnya lebih effort juga, lebih struggle juga ketika mulai dari awal. Nah daripada teman-teman harus melalui struggle itu, padahal teman-teman udah tahu diceritain dari Afina, dan mendingan kalian kan menentukan dari awal kira-kira maunya jurusannya yang saintek, yang IPA, atau yang sosum, yang IPS, supaya teman-teman juga ketika nanti udah mau daftar kuliah nggak bingung perkara saintek atau sosum gitu. Thank you tipsnya Mas. Mungkin Mbak Alfi di sini struggle-nya ketika harus linjur kan, karena dulu kamu IPA terus kemudian kamu masuk di psikolog kan, kamu harus ambil yang apa namanya, yang tadi disampaikan Mas Rafa. Mungkin bisa diceritakan dulu seperti apa. Dulu pernah cerita sama Ustazah, semua sudah agak lupa sih. Gak apa-apa. Dulu tuh awalnya masuk IPA itu sebenarnya awalnya itu cuma karena pas dulu tahunku tuh kan pakai PBDB-nya tuh pakai dikali-kaliin itu ya Mas Cek. Kalau mau masuk IPA itu berarti nilai IPA-nya dikali berapa, matematika dikali berapa, terus totalnya berapa. Nah dulu tuh pakai kayak gitu gitu, dan ketika aku coba ngitung-ngitung itu jauh lebih tinggi yang buat masuk IPA gitu, dan aku kira kayak ya udahlah gampang, nanti bisa lah kalau misalnya aku pengen psikologi nanti bisa linjur gitu. Aku pikir kayak segampang itu gitu buat linjur. Terus habis itu ternyata ya ampun, pas tahun terakhir itu tuh dikit susah sih, terutama buat baginya itu, karena bagi ke sekolah yang di IPA gitu dan bagi buat sosum gitu yang pas di les-lesan itu cukup susah gitu, karena ya itu karena beda banget apa ya, materinya beda banget gitu, dan kita harus ngulangin dari awal, dan ngulangin itu yang butuh effort gitu loh. Pertama kan kita nggak tahu nih materinya apa aja awalnya, kan aku juga belum tahu materi apa aja yang bakalan aku pelajari gitu, jadi kayak harus survei dulu kira-kira materi apa aja yang perlu banget buat dipelajarin, mana yang enggak, mana yang sering keluar, mana yang enggak, terus harus ngelis materi itu dulu gitu, terus baru melajarin satu-satu, belum lagi sama latihan soalnya gitu kan. Kalau yang udah IPS dari dulu kan dia tinggal ngulang-ngulangin aja kan, tinggal buka ngulangin gitu. Cuma aku harus ngulangin dari awal kayak gitu, dan ngulanginnya juga aku baru mulai pas kelas liburan kelas
bulan kelas 12 itu baru aku mulai belajar kayak gitu. Jadi itu sih menurutku yang Rafa sampaikan bener banget, penting buat tahu gitu target kalian tuh nanti kuliah tuh mau masuk mana gitu. Terus kalian cari informasi sebanyak-banyaknya gitu. Itu kira-kira masuk jurusan IPA atau masuk jurusan IPS. Terus misal kalau kalian udah ada univ yang kalian pengenin, bisa dicek di websitenya itu dia menerima jadi jurusan IPA aja atau menerima jadi IPS aja atau bisa SMK juga. Itu kalian bisa cari-cari gitu biar kalian bisa nentuin jalan yang lebih lurus gitu ke depannya, nggak belok-belok. Bagus banget, iya. Izin menambahkan sedikit, Us. Boleh silakan Mas Rafa. Kayak ya tadi perkara kalian tuh mau masuk jurusan apa, kadang harus ngecek juga universitasnya, karena satu jurusan yang sama, terkadang di beberapa universitas ada yang dimasukin ke Saintek dan ada yang dimasukin ke Soshum. Contoh aja halnya kayak Afi ini. Afi kan ngincernya psikologi. Andai kata dia ngambilnya di UNS atau di Unpad, sebenarnya dia tidak perlu linjur karena di UNS dan di Unpad mereka masuknya ke rumpun Saintek. Tapi kan kebetulan Afi ngincernya di UGM, sehingga dia harus linjur karena memang psikologi di sebagian besar universitas masuknya ke Soshum. Jadi perlu tahu juga target kalian univnya mana aja nih. Jadi memang itu harus lumayan menyeluruh. Gimana, Us? Itu kalian lakukan sejak kalian masuk SMA atau baru kelas 12 gitu? Melihat-lihat peluang dan apa itu yang tadi kalian sampaikan itu? Kalau aku udah di kelas 11 sih, Us. Itu mulai nyari-nyari gitu, Kalau Mas Rafa? Kalau aku mungkin sebenarnya untuk informasinya sama sih, Us, kelas 10, 11 mungkin udah mulai, cuman yaitu terkadang kan karena memang setiap tahun kadang beda kan Us regulasinya. Jadi ada yang ketika kita masuk kelas 12 nih informasinya baru dapat atau bahkan baru diperbarui gitu. Nah gitu. Jadi itu pentingnya mencari membangun koneksi dan korelasi ya Mas Rafa, Mbak Afi ya. Tapi dulu kalian 3 tahun di SMA itu memang belajar terus gitu atau tugas? Kalian sempat menjalani KBM daring juga kan? Sempat. Itu pernah nggak, maksudnya selain kegiatan KBM, kemudian kegiatan ekskul, mungkin kalian ada kegiatan lain nggak? Misalkan ya main sama teman gitu, tapi nggak sampai larut malam, atau bagaimana dulu kalian memanajemen waktunya ketika di SMA? Mas Rafa dulu. Kalau aku dulu mungkin ketika daring itu kan sebagian besar kan udah di kelas 12 ya, Us. Jadi fokusnya kan udah untuk masuk ke universitasnya udah di IUP. Jadi sebenarnya memang aku pelajaran jujur aja aku nggak terlalu memperhatikan pelajaran sekolah. Jadi memang yang tak fokuskan adalah gimana aku caranya masuk IUP, karena kebetulan buat informasi teman-teman aja, untuk jalur yang tak tempuh itu tidak membutuhkan banyak mata pelajaran gitu. Jadi untuk mata pelajaran di sekolah aku ya hanya memperhatikan guru jelasin, ada tugas ya tak kerjain, udah sebatas itu aja. Jadi aku nggak yang sampai mau ulang materi, kalau misalkan ujian tak sinaunin tenanan gitu tuh nggak sampai yang seperti itu sih. Terus kalau untuk main-main juga masih sering, terutama untuk circleku yang berlima itu, Us. Nah itu tuh masih kalau misalkan nggak ada PSBB ataupun PPKM itu tuh hampir sebulan sekali, 2 kali itu masih sering ketemu selama daring. Oke, Pak Afif? Iya, sama banget sih. Menurutku benar kata yang dibilang sama Rafa gitu. Itu pentingnya tahu kita mau masuk jalur mana dan target kita tuh apa gitu. Karena aku juga pribadi dulu karena linjur dan karena pengen gue SBMPTN, aku udah sama sekali nggak kepikiran SNMPTN gitu, karena menurutku itu kayaknya kalau segini dan nilaiku segini terus linjur tuh kayaknya nggak nyanda gitu buat SNMPTN. Jadi aku langsung fokus ke SBM gitu. Jadi buat pelajaran sekolahnya tuh sama sekali aku sama kayak Rafa nggak tak perhatiin banget, kayak ya udah cuma sebatas
dengerin terus ngerjain tugas. Malah kadang kalau pas jujur aja ini tapi jangan dicontoh ya mungkin ya. Kalau pas daring gitu kadang-kadang aku tak sambil buat belajar linjur gitu. Jadi daringnya jalan, aku belajar linjurnya juga jalan gitu karena emang banyak materi yang harus aku kejar dan aku menurutku lebih bagus buat fokus ke SBMPTN yang aku kejar itu ketimbang fokus ke nilai karena ya udah nilai udah nggak bakal bisa kecantol gitu kan. Jadi mungkin coba ya penting buat tahu jalurnya mau yang mana gitu. Terus masalah main tuh aku juga masih sering main, sering banget malahan ya masih sering main, masih PKM ini juga masih sering ketemu secara daring gitu lewat Zoom atau Google Meet gitu sih masih sering. Iya gitu, oke. Berarti memang kalau tadi disampaikan berarti sudah mulai memilah-milah dan mulai memplan ya. Jadi di kelas 12 itu mana prioritas. Jadi kalian bisa membuat skala prioritas gitu. Jadi ini ternyata ya udah yang penting 1 kali dayung 2 30 terlampaui gitu ya. Sambil menyimak guru daring kamu juga belajar sambil. Jadi manajemen waktu sangat bagus, sangat penting. Kemudian yang kedua adalah skala prioritas. Gitu ya. Oke. Oke, baik. Mungkin anak-anakku semua, atau mungkin Ustadzah ada pertanyaan buat Mas Rafa dan juga Mbak Afi. Dari Ustadzah kayaknya cukup kalau ilustratif nih. Mungkin ada yang mau tanya? Atau anak-anakku semua di kolom chat mungkin. Kalau tidak ada, mungkin closing statement dari Mas Rafa mungkin bisa disampaikan. Closing statement untuk apa nih, Us? Untuk teman-teman ke SMA kah? Untuk teman-teman bebas. Bisa teman-teman yang mau ke SMA atau mungkin teman-teman yang mau milih kuliah sesuai passion dia boleh, atau mungkin kamu motivasi dari kamu mungkin bebas. Oke, mungkin intinya yang mau tak sampaikan itu aja sih, Us. Bikin intinya kalian harus tahu dulu mau ngapain. Bikin aja dulu rencana. Sketsa nggak apa, rancangan kasar nggak apa. Perkara nanti ada kendala di tengah jalan dan kalian harus berganti strategi, itu masalah nanti. Tapi setidaknya dari awal kalian udah punya acuan dulu gitu. Dan jangan mudah patah ketika kalian nemu kendala ataupun obstacle gitu. Karena ini aku dapat kalimat ini dari teman sih, Us. Tapi terkadang realita itu nggak harus sesuai ekspektasi. Kadang realita bisa lebih indah. Oke. Sepakat. Betul. Oke, keren. Jadi tidak melulu bahwa realita tidak seindah ekspektasi. Bahkan bisa saja kebalikannya ya Mas Rafa ya. Realita bisa lebih indah dari ekspektasi. Catat tuh. Keren. Oke, Mbak Afi. Kak? Semangat aja intinya udah satu semangat gitu. Jangan lupa tadi yang buat yang udah kita tekanin di sebelumnya, maksudnya target, terus habis itu rencana kayak gitu. Terus mungkin ini sih menurutku penting banget buat banyak cari informasi gitu. Jangan nunggu disuapin orang lain lah, maksudnya jangan nunggu orang lain ngasih tahu kamu gitu. Kamu sendiri yang nyari tahu duluan gitu. Itu menurutku benar-benar akan sangat membantu nanti kalau kita masuk kuliah gitu, mau masuk kuliah itu karena udah nggak dibimbing banget gitu loh, maksudnya udah nggak kayak ustadz-ustadzah di sini yang mungkin ngasih kita informasi. Betul. Kita juga udah bukan anak kecil kan, pasti harus bisa lah nyari informasi sendiri dan jangan mau ketinggalan info kayak gitu. Keren. Gini, terakhir nih pertanyaan ustadzah. Kalian dulu nyari infonya gimana sih? Seperti apa? Apakah lewat media sosial atau mungkin kalian memang searching sendiri? Jadi tadi kan Mbak Afi menyampaikan bahwa jangan nunggu disuapin, tapi kita harus nyari sendiri gitu. Bagaimana sih kalian mencari informasi, jadi memanfaatkan mungkin media sosial atau mungkin kalian punya komunitas apa gitu, Mas Rafa? Kalau informasi secara general sih ya, sebenarnya ini bisa dibilang domino efek dari yang tadi aku dan Afina sampaikan, bahwa penting membangun koneksi dan relasi yang luas. Karena tanpa kita sadari, sebenarnya kalau kita udah punya basis komunikasi yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita, informasi itu kadang ketika kita butuhkan akan datang sendiri.
walaupun memang kita tetap harus aktif dalam mencari informasi ketika kita membutuhkan. Misalkan ketika kita mau nyari tahu SNM itu datanya seperti apa sih, kita harus menghitung probabilitasnya seperti apa, SPM seperti apa, atau mungkin nanti kalian yang mau daftar mandiri kan luas sekali ya, Us. Nah itu informasi kan harus mencari sebanyak-banyaknya dan secara menyeluruh gitu kan, Us. Nah, mungkin kalau yang paling basic ya kalian cari aja di internet, mulai dari media sosialnya, mulai dari Google, terserah. Tapi secara esensial informasi itu penting ketika kita punya koneksi itu tadi, Us. Gitu sih. Iya, oke, baik. Mbak Afi, menambahkan? Kebanyakan sama sih, yaitu dari kita bangun relasi itu bakalan informasi kadang datang sendiri gitu. Tapi kalau dulu aku pas UTBK itu juga ikutan Ambis First di Twitter, kalau ada yang tahu ya kan. Banyak banget ya. Aku join juga sih, maksudnya aku juga cukup lumayan aktif gitu di sana, jadi dapat banyak informasi. Terus juga dari situ aku juga tambah semangat gitu, karena kayak tahu lawan-lawanku juga kayak gimana perjuangannya gitu. Dan yang dari situ aku juga mulai kalau yang mau psikologi UGM tuh banyak banget gitu. Makanya dari Twitter itu menurutku lumayan bermanfaat banget sih buat masuk buku sekarang. Itu diambil positifnya aja, yang negatifnya ambil positif. Betul. Sepakat, ketika kita ikut join nyemplung di Twitter, memang banyak sekali benefit yang kita dapatkan ketika kita menemukan komunitas yang baik, yang bagus gitu. Itu sangat-sangat membantu. Yang negatifnya ketika yang misalkan baru training yang tidak bagus, udah dilewati aja gitu ya, Kak Afi ya. Oke, cukup mungkin sudah rasa, mungkin ada yang mau tanya. Jadi anak-anakku semua kelas 9 angkatan 10, tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan Mas Rafa dan juga Mbak Afi itu banyak sekali. Jadi sebenarnya kalau kalian sudah punya planning dari sekarang, ingat tadi mungkin yang sudah catat dari apa yang disampaikan, tadi bagaimana mereka berdua itu bisa manajemen waktu dengan baik, kemudian merancang yang namanya rencana awal, kemudian mengatur strategi, walaupun nanti di tengah jalan kita mengubah strategi tersebut gitu. Kemudian coba di kelas 11 itu mulai melihat-lihat peluang, membaca peluang, kemudian mencari koneksi, mencari relasi, kemudian ya itu banyak mencari informasi. Dan itu tadi ya strategi, kemudian tidak mudah patah ketika ada semacam obstacle, ada halangan. Jadi ketika ada halangan mungkin cari kesempatan yang lain, atau mungkin ada celah yang lain yang bisa digunakan gitu ya. Oke, itu mungkin yang bisa Ustazah simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Mas Rafa dan juga Mbak Afi gitu. Mungkin anak-anak semua ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Sudah hampir 1,5 jam loh kita berbincang-bincang, nggak terasa nih. Iya nggak? Luar biasa keren. Jadi kenapa Ustazah mengadakan kelas inspirasi? Ya karena mereka itu menang pengalaman gitu daripada kalian gitu. Jadi mereka itu sudah lulus SMP, kemudian lulus SMA, kemudian sudah memasuki bangku kuliah, otomatis pengalaman mereka yang didapatkan lebih banyak dari kalian. Sehingga mereka bisa menyampaikan pengalaman mereka dan kalian bisa mengambil hikmahnya atau mengambil apa pelajaran yang mungkin bisa kalian jadikan sebagai acuan ketika nanti kalian melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi mulai hari ini anak-anakku semua kelas 9 mungkin sudah mulai dirancang juga besok SMA-nya mau apa, kemudian nanti jurusannya mau apa, sesuaikan dengan passion kalian gitu. Kalau misalkan mau IPA, mau IPS, kemudian nanti di SMA itu kalian mau organisasi, mau aktif di mana, tapi tetap bisa manajemen waktu dengan baik, bagaimana tetap belajar, kemudian tugas tetap terpenuhi, kemudian main sama teman tetap oke, dan apa namanya yang kalian inginkan tetap tercapai gitu kan. Oke, itu mungkin yang bisa Ustazah simpulkan gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ustazah ke anak-anakku semua sebelum kita akhiri? Iya, ada yang tanya lagi, maaf ya. Silakan. Oke, ada pertanyaan nih. Satu lagi nggak apa-apa ya Mas Rafa, Mbak Afi. Pertanyaannya adalah kalau di negeri itu les itu seberapa penting? Pentingnya les. Penting nggak sih? Seberapa penting? Mas Rafa dulu. Seberapa penting sebenarnya kembali lagi tergantung
niat kalian untuk memahami materi sejauh apa. Tapi kalau memang aku mengasumsikan aja yang tanya ini berarti memang mau memahami materi dengan baik ya. Penting untuk les sebenarnya. Nanti kalian sendiri yang menyesuaikan karena kan les banyak tuh macam-macamnya. Baik mungkin di GO, di Inten atau di tempat-tempat lain itu kan metodenya berbeda-beda. Itu intinya kalian harus cari lingkungan belajar yang membuat kalian nyaman dan paham. Kalau kalian memang ternyata nyaman untuk cukup di sekolah di SMA negeri, ya udah sebenarnya nggak perlu les. Tapi kalau kalian ternyata kurang nyaman nih, kayaknya gurunya seperti yang tadi dibilang Afi, nggak semua guru di negeri itu pandai dalam menyampaikan materi. Nah, ketika kalian menemui guru itu, perlu cari dulu referensi di luar sekolah gitu. Oke. Berarti tergantung masing-masing ya Mas Rafa ya. Oke. Coba sekarang Mbak Afi mungkin ada pertanyaan tadi bisa bantu jawab juga Mas Rafa sudah sekarang Mbak Afi. Iya, mungkin sama sih. Jadi sesuaiin sama kayak belajarnya kalian juga. Kayak misalnya kalau kalian emang harus orangnya tuh biasanya harus diajarin gitu. Makanya menurut kalau kayak gitu les jadi penting gitu. Tapi kalau misal kalian mungkin cukup dengan baca buku aja atau kalian cukup dengan latihan soal nyari di internet gitu, kalian udah merasa cukup gitu ya nggak masalah. Les jadi nggak penting gitu. Jadi tergantung sama gaya belajarnya kalian masing-masing kayak gitu. Kalau aku pribadi sih merasa les penting banget gitu karena aku juga linjur juga waktu dulu pas kelas 12 jadi penting gitu karena aku masih awam gitu kalau dulu kan sama materi butuh yang bimbingan juga. Ya butuh bimbingan. Itu ya Mbak jawabannya tadi. Jadi nanti kalian bisa menentukan sendiri kok. Kalau misalkan kalian ternyata butuh, ya udah gitu. Kalau kalian sudah merasa bisa, maksudnya bisa sendiri, misalkan cari internet sudah dapat jawabannya, atau mungkin kalian latihan soal baca sudah bisa, ya semua keputusan ada di kalian sendiri gitu ya. Oke, sudah hampir 9:30 nih. Mungkin masih ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Mungkin saya boleh ya? Oh iya, Ustadz Ari ada pertanyaan boleh? Ya mungkin sedikit saja ini ya. Tadi sudah closing statement biar genap 9.30. Ini ada satu pertanyaan kaitan dengan pilihan jurusan ini, Mas Rafa dan Mbak Afi. Karena jurusan itu kan masa depan ya kalian berdua itu ya. Mungkin singkat saja, siapa yang paling berpengaruh ya dalam mengambil keputusan untuk memilih jurusan yang Mas Rafa dan Mbak Afi ini pilih ya. Mungkin cukup itu aja, Gus. Terima kasih. Jadi siapa yang paling berpengaruh dalam pemilihan jurusan ya, Mbak Afi dan Mas Rafa? Ya, terima kasih. Mungkin aku duluan Oke, aku jadi diriku sendiri sih. Maksudnya jadi diriku sendiri maunya apa dan tapi dengan dukungan orang tua yang paling penting itu sih. Kayak restu dari orang tua itu menurutku sangat krusial gitu. Kalau misal kalian pernah dengar orang lain itu yang mereka berhasil tanpa restu orang tua tuh kayak cuma 1 dari 10.000 gitu loh. Jadi menurutku seorang tua tuh di aku itu sangat penting gitu dalam karena mereka juga bakalan ngebiayain kita, mereka bakalan nge-support kita dalam perjalanan itu gitu. Jadi ketika udah direstuin sama orang tua itu rasanya enak gitu loh, dan rasanya kalau doa ke Allah itu juga tambah ada yang bantu gitu loh, bantu doa, terus bantu misalnya bantu tahajud, bantu sholat duha kayak gitu. Jadi menurutku restu orang tua tuh yang paling penting juga sih, selain sama kemauan kita sendiri. Mas Rafa? Oke. Sebenarnya sama seperti yang disampaikan Afi sih, dua peran yang paling krusial dalam menentukan kita mau masuk jurusan mana itu ya diri kita sendiri dan orang tua. Karena realistis aja, kuliah itu kita yang menjalani, tapi tetap orang tua yang membayari gitu kan, Us. Nah, buat teman-teman yang kira-kiranya ternyata masih berbeda pandangan nih sama orang tua, coba aja dalam menentukan jurusan tuh libatkan orang tua. Karena terkadang orang tua tuh ngelarang kita bukan karena mereka nggak suka, terkadang mereka nggak paham apa yang kita pengen ya, gitu loh. Apa yang kita lihat dari jurusan yang kita mau tuh mereka kadang nggak paham. Jadi intinya jangan lupa libatkan orang tua ketika kalian mau memilih jurusan. Gitu sih. Iya sih, keren banget ya, luar biasa. Jawabannya sangat-sangat luar biasa, sangat keren banget.
Iya, anak-anakku semua jadi dengan bertambahnya pengalaman, kemudian bertambahnya usia, kemudian bertambahnya ilmu, bertambah pula apa ya? Ya, apa yang kalian kuasai juga akan semakin bertambah gitu dan luar biasa. Mereka sudah menunjukkan bagaimana ya peran orang tua, kemudian dalam diri kita sendiri itu juga sangat berpengaruh untuk masa depan kita. Gitu. Keren, keren. Pokoknya keren nih untuk dua pembicara pada pagi hari ini gitu. Oke, mungkin Puji atau ustadz-ustadzah yang lain sebelum kita akhiri. Kalau tidak, Puji mungkin? Sudah cukup, bagus sekali Cukup, tadi ya. Bagus sekali. Keren, pokoknya keren banget. Oke, baik anak-anakku semua, kelas 9 angkatan 10 dan juga pembicara kita yang tidak ada di tengah-tengah kita, ada Mas Rafa Sayoga, kemudian Mbak Afina. Mungkin dulu ada yang waktu SD pernah interaksi, karena mungkin ketika kalian kelas 6, mereka kelas 2 SD mungkin, atau kelas 3 SD mungkin ada, karena di sini banyak yang dari ASD juga gitu. Dan terima kasih Ustazah tim 9 ucapkan kepada Mas Rafa Sayoga dan juga Mbak Afina untuk luar biasa ilmunya dan juga waktu yang sudah diberikan kepada adik-adik dan berbagi pengalaman. Semoga menjadi amal baik, dicatat sebagai amal baik dari Mas Rafa dan juga Mbak Afi, dan semoga kalian sukses selalu. Doa Ustadz-Ustadzah menyertai, dan jangan lupa dengan guru kalian juga di SMP. Kemudian apalagi ya, sehat-sehat, dimudahkan segala urusan kalian dan tercapai apa yang kalian cita-citakan. Salam buat mama, salam buat bunda juga ya di rumah ya. Mas Rafa, salam buat bunda. Kemudian kamu sudah di Jogja toh? Sudah sampai? Udah nyampe di Jogja. Cuman maksudnya kalau tinggal di Jogja belum. Oke. Kemudian Mbak Afi, salam buat Mama ya. Mbak Afi itu rumahnya di Manahan, kemudian Mas Rafa itu rumahnya di pabrik gula. Mungkin ada yang tetanggaan, mungkin ya. Gitu. Dan luar biasa untuk pagi hari ini, kesempatan yang sangat luar biasa, dan harapan Ustazah adalah anak-anakku kelas 9 kan sudah semakin dewasa juga gitu. Kalian juga berpikir, lebih bisa berpikir dewasa bagaimana untuk melihat masa depan gitu. Merancang dari sekarang. Gitu ya, Nak ya? Mungkin cukup. Ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup? Sekali lagi terima kasih ya, Mbak Afi. Hei, kamu main kapan? Tak tunggu. Hah? Foto dulu. Iya. Hah? Gimana? Foto. Oke. Foto dulu semuanya. Nyala dong kameranya. Mbak Afi foto dulu ya. Mas Rafa foto dulu nyala, ya. Ayo. Buat kenang-kenangan dong. Ayo bisa menyalakan yuk. Oke. Biar difoto sama Ustadz Ari, nanti dihitung sama Ustadz Ari ya. Udah, mulai. Jangan nyalain dulu kan. Bentar. Slide 2. Oke, 1, 2, 3. Itu ada yang nggak apa-apa. 3. 1, 2, 3. Cukup? Baik. Ini adik-adik Oke, anak-anakku semua. Oke. Sudah tepat pukul 9:30, luar biasa, tidak terasa. Kalau misalkan mau ngobrol itu sebenarnya banyak sekali. Kalau mereka main ke sini, kita ngobrol juga nggak habis-habis ya. Mas Rafa, Mbak Afi ya. Mas Rafa hati-hati di jalan. Nanti bisa komunikasi kalau misalkan ada apa-apa. Mungkin Mbak Afina juga jaga diri juga ya. Oke, salam buat keluarga di rumah. Sudah akhiri untuk kelas inspirasi pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anakku semua kelas 9 angkatan 10 dan juga alumni angkatan 6, keren luar biasa. Tepuk tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Afina, Rafa, anak-anak 910 bisa melanjutkan kegiatannya ya. Dadah Rafa, hati-hati Rafa. Keluar. Oh belum? Siap, Bos. Iya, hati-hati.
Mm-mm.